kehadiran Bapak dan Ibu di acara SPEKIX, Special Kids Expo 2024. Perkenalkan, nama saya Larsi Nawardi. Saya merupakan kandidat psikolog yang dari Tempat Pulih Indonesia. Jadi Tempat Pulih Indonesia adalah platform psikologi dan kita juga membuka booth di Merak Room di S1. Kami di booth itu menyediakan promo konseling khusus untuk tamu dan peserta SPEKIX 2024, dan juga nanti kalau Bapak dan Ibu ada yang tertarik untuk ke booth, ada free souvenir juga untuk Bapak dan Ibu yang berkunjung. Hari ini saya Laras, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kita hari ini. Hari ini kita akan membahas dengan judul membangun dasar-dasar kemandirian, kemampuan dasar yang harus dimiliki anak menuju kemandirian, yang akan dibawakan oleh Ibu Dianda Zani, MPC Psikolog. Sebelum penyampaian materinya, saya akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Ibu Dianda Zani, MPC Psikolog adalah psikolog yang sudah memiliki pengalaman praktik lebih dari 10 tahun dan sudah menangani berbagai macam kasus seperti masalah emosi, perilaku, tumbuh kembang, dan masalah belajar pada anak, remaja maupun dewasa. Beliau juga mendirikan platform psikologi yaitu Praktiku dan juga masih aktif menjadi psikolog. Jadi pengalaman Ibu Dianda Zani yang sangat beragam, terutama pengalaman menangani permasalahan anak ini akan membantu kita memahami konsep-konsep dasar kemandirian dan juga kemampuan-kemampuan dasar sih apa aja yang harus dimiliki oleh anak untuk menuju kemandirian tersebut. Jadi semakin tidak sabar ya untuk mendengar materi yang akan dibawakan oleh Ibu Dianda Zani. Jadi sebelum nanti Ibu Dianda akan menyampaikan materi dan pada 15 menit terakhir sesi akan ada diskusi dan tanya jawab. Tanya jawab yang kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu dapat dipersiapkan terlebih dahulu. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita beri sambutan kepada Ibu Dianda Zani. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Suara saya kedengeran jelas? Jelas, aman ya? Oke. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian sudah hadir hari ini. Kita sama-sama belajar ya hari ini tentang pengasuhan anak-anak kita ya. Tipikal maupun spesial sebetulnya sama kebutuhan mereka ya anak-anak itu ya. Cuman kita sendiri yang sebagai orang tua itu memodifikasi gitu ya cara kita menyampaikan atau memberikan pengasuhan gitu ya. Nah nanti hari ini kita akan ngomongin tentang dasar kemandirian pada anak ya. Pasti setiap orang tua tuh pengen ya anaknya mandiri, bener nggak Bapak Ibu? Bener ya. Mandiri tuh kayak apa sih kalau di dalam bayangan Bapak Ibu? Boleh ada yang ini nggak? Kira-kira kayak apa? Bisa menyiapkan barangnya sendiri misalnya, atau misalnya bisa minta tolong ke orang lain pada saat perlu, itu mandiri bukan? Mandiri ya. Bisa bicara ke orang lain pada saat mau bertanya, mandiri bukan? Mandiri ya. Atau bekerja pada saat sudah mulai usia dewasa, mandiri bukan? Mandiri ya. Jadi semuanya tuh mandiri sebetulnya di level-level tertentu, di usia tertentu yang sesuai dengan tahapan mungkin tumbuh kembangnya gitu ya. Oke, jadi kita bisa lihat nih, kemandirian itu sebetulnya kemampuan untuk melakukan secara mandiri hal-hal yang dia butuhkan. Dia butuhkan itu kan berkembang ya. Mungkin kalau anaknya umur 3 tahun butuhnya cerita kali ya. Cerita atau ngobrol atau main lah sederhananya ya, main mengeksplorasi lingkungan, kemudian main sama orang lain atau misalnya mengamati terus meniru gitu ya, lalu ada perasaan seneng karena bisa berkegiatan sendiri gitu. Jadi kemandirian ini pada saat melakukan sesuatu itu ada efek perasaannya. Oh aku ternyata bisa gitu ya, oh aku ternyata mampu, oh aku ini ternyata menyenangkan gitu ya. Jadi ada efek sampingnya. Makanya kalau kita bicara kemandirian itu nggak bisa juga lepas dari keseluruhan diri anak. Jadi bukan hanya anak tuh mampu melakukan sesuatu sendiri, tapi dengan dia mampu maka dia akan lebih percaya diri. Dengan dia mampu maka dia akan lebih bisa meningkat gitu ya ke level perkembangan berikutnya. Dengan dia mampu maka dia lebih berani mencoba. Mampunya mungkin hal sederhana dulu gitu ya. Jadi misalnya aku udah bisa nih ambil gelas sendiri gitu ya, ambil sendiri nih. Tapi terus
oh udah nggak ada yang liatin gitu ya, nggak ada yang bilang apa-apa, kira-kira dia akan percaya diri nggak? Belum tentu ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah udah bisa ya angkat sendiri gitu, coba kita lihat minumnya gimana misalnya gitu ya. Lalu dia angkat, dia ambil gitu. Terus masih tumpah, lalu orang tuanya atau lingkungannya bilang, ih masih tumpah, kira-kira gimana? Nggak bakal ngulang lagi, mungkin agak sedikit mundur gitu ya. Jadi agak, oh gitu ya gitu ya. Jadi akhirnya perasaan yang muncul setelah interaksi itu ya, jadi mengurangi frekuensi dia mencoba kembali sendiri gitu ya. Nah jadi nuansa itu sebetulnya yang kita mau bawa pada saat kita mau membangun kemandirian anak gitu. Jadi kemandirian tuh bukan hanya dia bisa melakukan sendiri secara motorik ya, secara pikiran, tapi juga perasaannya. Dia merasa mampu melakukan sendiri, kemudian dia mau mencoba sehingga akhirnya levelnya naik gitu ya. Nah kita lihat yuk, jadi ada 3 hal sebenarnya yang kita perlu perhatikan ya dalam hal membangun kemandirian. Pertama, belief atau keyakinan. Beliefnya siapa? Bapak Ibu? Beliefnya anak, beliefnya siapa lagi? Orang tua atau lingkungan ya. Kedua, relationshipnya siapa? Anak dan orang tua atau lingkungan. Lingkungan, kalau kita ngomongin lingkungan siapa sih ngomong-ngomong kira-kira? Keluarga, sekolah, tempat bermain. Kita ada hadiah nggak sih? Kita kasih hadiah dulu ya. Oke, jadi relationship gitu ya. Kemudian yang ketiga terakhir adalah building blocks. Building blocks itu bukan baloknya ya, tapi kemampuan anaknya ya. Jadi nanti kita lihat kayak gimana sih membangun kemandirian sehingga building blocks-nya atau dasar-dasar fondasinya tuh nyampe gitu. Jadi bukannya anak kita bilang, oh kamu bisa, tapi dianya masih ragu karena dia nggak yakin bisa, karena building blocks-nya belum dapat. Oke, kita coba next. Pertama, belief-nya dulu. Jadi belief ini cara orang tua atau lingkungan berpikir tentang diri anak. Sebenarnya belief itu ada 3 tipe Bapak Ibu. Ini saya belum masukin ya. Jadi belief pertama itu adalah tentang diri kita sendiri. Jadi kalau kita ngomongin orang tua, belief tentang dirinya sendiri. Kayak gimana contohnya? Aku mampu gak ya mengasuh anak aku gitu ya. Kira-kira aku cukup sabar nggak ya? Aku tuh orang tua yang baik bukan sih? Itu belief kita terhadap diri kita. Terus belief kita terhadap orang lain yaitu siapa? Anak ya. Anak ini mampu nggak ya? Anak ini cukup bisa nggak ya? Anak ini nanti gimana ya misalnya? Itu belief terhadap anak. Yang ketiga belief terhadap lingkungan atau dunia secara umum. Kira-kira dunia itu mampu nggak ya? Atau menerima nggak ya anak aku? Kira-kira mereka reaksinya gimana ya kalau ketemu anak aku gitu ya. Nah itu belief ya. Jadi kita pertama sebelum kita mendorong anak tuh kita punya beliefnya dulu ya. Belief tentang diri anak, kemampuan anak, masa depan anak. Sehingga nanti ketika belief ini kita miliki, itu akan berpengaruh kepada cara kita berinteraksi kepada anak ya. Contoh ya, kita coba slide geser dulu, next. Belief apa sih yang berpengaruh ya? Misalnya nih ada limiting belief. Jadi belief atau keyakinan yang membatasi. Ya misalnya kayaknya anak aku akan begini terus kali ya. Gitu ya. Terutama orang tua dari anak-anak yang special needs mungkin ya pasti ada nih pikiran-pikiran seperti ini ya. Wajar banget ya Bapak Ibu ya, karena kan memang tantangannya tuh besar sekali ya. Kemudian kedua, kasihan aku bantuin aja. Ya kalau kita lihat anak-anak kita terapi, belum nangisnya gitu ya, belum capeknya, belum apa, kadang-kadang kita begini ya pikirannya ya. Kemudian gimana ya nanti kalau sudah besar ya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu gitu ya. Nah ini wajar banget Bapak Ibu pikiran seperti ini muncul. Tapi kadang kita bisa sadar juga gitu ya, oh iya nih ada pikiran kayak gini nih. Berapa lama sih pikiran ini muncul di pikiran aku? Berapa sering sih suara ini tuh terngiang di kepala aku gitu ya. Sebagai orang tua belief kita terhadap anak gimana sih gitu. Karena anak tuh apalagi masih kecil ya, masih berkembang sebetulnya gitu ya, masih berkembang sebetulnya ya. Ada juga nih yang penting nanti anakku segini aja deh, yang penting enggak tantrum, yang penting enggak buka baju di depan umum gitu. Oh sekarang udah bisa tenang ya, udah deh cukup gitu ya.
Nah kadang-kadang ada nih pikiran kayak gini, akhirnya di titik tertentu kita merasa oh ini sudah cukup gitu. Ya, jadi ini bentuk-bentuk limiting belief. Ya mungkin ada lagi yang lain nanti Bapak Ibu bisa explore gitu ya. Oh mungkin jangan-jangan aku punya nih pikiran-pikiran seperti ini. Kita coba next. Ya. Nah, jadi apa sih pengaruhnya pikiran itu? Ketika kita punya pikiran, pengaruhnya kemana? Ada yang bisa ini? Kemana ketika kita punya pikiran tertentu? Efeknya kemana? Ada ya? Ke perilaku, bagus sekali Pak. Jadi benar, ke perilaku. Perilaku itu secara umum semuanya ya, semuanya. Mulai dari mimik wajah, ya. Ini behavior yang kita bisa kelihatan dan selalu menjadi yang pertama kelihatan. Kemudian mimik wajah, kata-kata. Belum kata-kata, suara dulu deh, nada suara deh ya. Aduh gitu kan ya, kadang-kadang kita aduh gitu kan ya. Aduh jangan, mama pusing takut ya gitu kan ya misalnya ya, karena kita cemas gitu kan. Jadi nada suara aja udah ngaruh gitu. Belum lagi kalau nadanya tinggi gitu ya. Anaknya ya kita belum bahas nih tiap profil anak ya, tapi itu akan berpengaruh. Sikap ya contohnya kan, kadang-kadang orang tua ngumpul anak-anak ada di situ gitu ya, ngobrol nih. Nggak sadar anak tuh denger kita lagi ngobrol, jadi anak tuh mendengar omongan kita. Aduh di rumah tuh gini, udahlah nggak usah, saya mah segini. Misalnya gitu ya, anaknya dengar. Kira-kira perasaannya anak gimana? Sedih? Sedih. Ngerti ataupun nggak ngerti sedih nggak? Sedih. Karena apa? Karena diomongin, karena nangkep nada suara kita. Karena nangkep raut wajah kita gitu kan. Karena pada saat ngomong, lawan bicara kita juga gitu kan. Oh gitu ya gitu kan, jadi nangkep tuh. Oh ini sesuatu yang menyedihkan, walaupun nggak tahu tentang aku, tapi aku juga ikutan sedih jadinya, gitu ya. Jadi belief ini goes a long way, jauh banget dia jalannya. Jadi pada saat kita mulai berpikir sesuatu, tanpa sadar sikap, perilaku, mimik wajah kita tuh mengarah ke situ, ya. Jadi ini kita kudu wanti-wanti. Ya jadi kalau sekarang nanti ada ini apa ya, mungkin kita cek dulu ya di apa namanya yang terngiang di kepala tuh apa gitu ya. Oke, next. Oke, nah kemudian yang kedua nih relationship ya. Relationship ini cara orang tua atau lingkungan menjalin relasi dengan anak kita ya. Pertama tadi pas belief ada pikiran melahirkan ya mimik wajah, kata-kata, kemudian sikap kita, pastinya keputusan-keputusan kita juga kan itu akan berasal dari pikiran kita gitu ya. Pada saat kita terpengaruh dari lingkungan, oh kayaknya begini ya udah deh, itu keputusan sudah berdasarkan belief. Jadi bisa juga nih kalau balik lagi ke belief ya, kita bisa menyeleksi belief mana sih yang sehat buat aku dan buat anak aku. Belief aku yang mana yang menumbuhkan anak aku gitu kan. Dan menumbuhkan aku sebagai orang tuanya, ya kan? Ya, jadi belief yang mana yang perlu dipertahankan dan mana yang kita perlu saring-saring deh, ya, nggak usah dilepas. Ya, maksudnya kan ada proses ya. Coba ngobrol sama si ini, coba ngobrol sama si ini, benar nggak sih nih pikiran aku yang ini nih? Jangan-jangan enggak gitu. Ya, jadi belief itu dulu kita saring. Kemudian relationship, cara orang tua atau lingkungan menjalin relasi dengan anak. Keterhubungan, ini kalau bahasa istilahnya tuh attunement ya. Jadi perasaan kita tuh connected, terkoneksi dengan anak. Bisa dari kontak mata, percaya nggak ada kontak mata juga bisa. Percaya ya. Jadi nggak ada kontak mata pun kita tahu anak tuh terhubung dengan kita. Caranya gimana? Kalau anak main nggak jauh-jauh dari kita gitu. Kalau anaknya lagi sedih datang nih. Walaupun mungkin buat beberapa anak tidak akan datang meluk gitu kan, enggak ya. Duduk di situ tapi terus nyolek-nyolek gitu ya. Atau berulang kali menggumamkan nama kita, ya mama nyari gitu ya. Itu udah connectedness gitu. Ya, jadi bukan berarti ketika anak tuh tidak bisa berespon komunikatif, verbal seperti anak pada umumnya gitu ya. Kita ngerasa oh anak tuh nggak terikat sama aku, nggak ada connectedness gitu, nggak seperti itu juga.
mereka membangun connectedness mereka dengan cara mereka gitu, dengan gaya mereka. Dan itu tuh ya namanya orang tua anak ya tetap terikat gitu ya. Jadi keterhubungan ini terjadi pada saat cara komunikasi kita tuh nyambung sama profilnya anak. Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah terapi atau cek sensori motor anak? Ada? Ketahuan tipe profil sensorinya ya Ibu ya, sudah pernah. Jadi ketahuan tipe profil sensorinya misalnya visualnya atau auditorinya atau vestibularnya yang bermasalah gitu ya Bu ya. Jadi kita tahu cara untuk connect sama anak kita. Ketika misalnya auditori ngobrol sama terapis ya, auditorinya nih lebih sensitif sama suara yang rendah. Jadi kalau ngomong sama anak, nadanya jangan setinggi ini gitu ya. Rendahin nadanya. Yuk main sama mama, yuk sini yuk. Aduh ganteng banget misalnya gitu ya. Sepersekian detik kita cek kontak matanya dapat enggak? Dari ilmu sensori yang kita dapat dari terapis gitu ya. Jadi bayar mahal-mahal terapis jangan dianggurin Bu, Bapak ajak ngobrol, minta PR ya kan. Gitu. Jadi cari profilnya yang cocok ya. Atau misalnya vestibular, main gitu ya, main. Kita ngobrol sama anak main, kita gerak juga, main lempar bola. Oh gitu ya. Kita ini gitu. Jadi gerakannya dapat. Begitu kita udah connect ya, kita bisa calm anaknya pelan-pelan. Karena udah ada tuh entah kontak matanya, entah mainnya, dua arah komunikasinya udah dapat gitu ya. Nah, jadi dari situ kita bisa dapat cara untuk attunement tadi ya, keterhubungan kita sama anak kita gitu. Jadi nanti pada saat tertentu kita tahu cara manggilnya. Kalau cara manggilnya supaya dia calm, nadanya pakai apa? Supaya dia lebih bersemangat, nadanya pakai apa? Gitu. Supaya mainnya lebih enak, cara gerakannya gimana? Gitu ya. Terus kelekatan. Nah, kelekatan ini kalau bahasa Inggrisnya attachment. Siapa yang sudah familiar sama attachment? Sudah ya, ini banyak sekali dibahas di dalam konten-konten media ya. Jadi attachment ini kelekatan ya, ada beberapa tipe attachment. Yang kita pengen namanya secure attachment ya. Attachment yang sehat, jadi anak itu merasa aman gitu. Ketika anak merasa aman, dia akan lebih berani mengeksplorasi lingkungan. Ya aman tuh dalam arti, oh aku di sini ada mama di sana aku aman gitu ya. Oh mama ada di dapur, aku di sini aku aman gitu. Atau mamanya nggak kelihatan, tapi aku tahu aku bisa, aku aman gitu. Jadi di level tertentu kemandirian itu akan memberikan rasa aman ke anak yang nggak bisa dibeli pakai apapun juga. Ini pengalaman konsistensi kita, relationship kita yang terus menerus membangun secure feelings di dalam diri anak. Nggak bisa juga dijual juga, nggak bisa. Ya, bisa hilang nggak? Kalau ada kejadian-kejadian yang berat mungkin bisa, tapi pulihnya juga akan lebih baik daripada anak-anak yang tidak punya secure base ya, attachment ya. Jadi kelekatannya terbentuk dengan interaksi kita ya tadi tuh. Misalnya, oh dia mau coba nih, oke pelan bisa gitu ya. Atau sedikit salah, jangan langsung marah ya, kita pelan-pelan, kita pegang dulu kenapa tadi gitu, sakit ya gitu ya. Kalaupun kontak matanya nggak ada, tidak apa-apa gitu ya, kita bilang tidak apa-apa, puk-puk. Dia akan hafal puk-pukannya kita. Dia akan hafal nada bicara kita sama kata-kata kita. Next time apa yang terjadi pas dia lagi jatuh, dia akan bilang dirinya sendiri, tidak apa-apa. Oke? Oke, next. Duh jadi terharu aku. Oh tadi di terakhir ada disiplin ya, disiplin. Jadi nggak cuman kehangatan kita, tapi juga ada challenge atau tantangan. Kenapa ini perlu? Karena kita perlu membangun base-nya satu persatu tahap, gitu ya. Jadi dari kemampuan anak yang tadinya udah bisa, kita naikin pelan-pelan. Jadi yang tadinya belum bisa naik, gitu ya. Kemudian naik lagi. Kenapa tujuannya begitu? Karena kita pengen anaknya mandiri toh, ya. Jadi yang tadinya belum bisa kita naikin levelnya gitu. Ya ngeri-ngeri sedap gitu lah ya prosesnya ya. Tapi ya tadi kita ketika udah secure attachment-nya dapet ya, kita percaya anak kita bisa. Nah itu belief ya, jangan lupa. Percaya anak kita bisa ya. Oke, kita next dulu. Jadi relationship-nya gitu ya. Jadi relationship itu kan pasti ada interaksi ya. Dua arah. Kayak ibarat main tenis, bulu tangkis, apalagi mainan voli gitu ya.
Satu kita lakukan pertama ada awal interaksi. Biasanya yang mulai orang tua ya, awal interaksi kita dulu yang mulai. Kemudian diinterpretasi oleh anak ya, dengan cara kita bicara, mimik wajah, nada bicara tadi ya. Cara anak penginterpretasi juga sangat bergantung pada di level mana dia sekarang. Di sensori motornya, di kesetaraan usianya ya, di kemampuan-kemampuannya gitu ya. Jadi kalau kita misalnya anak kita usianya 5 tahun, tapi kematangannya di usia 3 tahun, maka kita berinteraksi dengan cara anak usia 3 tahun. Karena dia akan menginterpretasi di usia 3 tahun gitu ya. Jadi supaya nyambung, supaya nggak ekspektasi kita lari kemana, anaknya nganggapnya gimana gitu kan ya. Gitu ya. Jadi relasi itu dibentuk berdasarkan profil anak. Jadi profil anak kita pegang betul-betul. Kemudian anak akan merespon balik lagi sesuai dengan profilnya dia ya. Kemudian respon anak kita pahami ya dengan reaksi lingkungan. Jadi kalau kita bicara support system ya Bapak Ibu ya, kita pilih deh support system kita ya, yang mana yang bisa bereaksi dengan baik kepada anak kita, sehingga tujuannya tadi anak kita menjadi bisa, kita sebagai orang tua menjadi lebih bisa lagi gitu ya. Kita cari support system yang cocok ya. Kadang support system itu ada di lingkungan kita, kadang juga jauh dari lingkungan kita, nggak apa-apa. Kita cari dan pilih mana yang membantu kita dan anak kita, karena kita berjuang buat anak-anak kita ya. Oke, kemudian berikutnya reaksi lingkungan. Nah, ada rasa percaya yang muncul di dalam diri anak ketika reaksi lingkungannya itu pas. Ya, misalnya tadi, contohnya ya, dia mau coba datang ke temennya, mau coba temenan gitu ya. Terus temennya pergi, ya nggak mau temenan nih karena belum ngerti gitu ya. Terus pas dia datang kita responnya gimana? Itu reaksi pertama yang anak dapatkan setelah terjadi sesuatu. Itu sangat penting. Atau setelah kejadian itu ada orang-orang lain ya, misalnya tetangga atau siapapun ya, aduh kasihan ya gitu ya. Nggak apa-apa reaksi kita reaksi ketiga atau keempat, tapi tetap kita balikin ke secure base-nya. Tidak apa-apa, tadi lagi mau coba temenan ya baik-baik saja, keren gitu ya misalnya. Nggak usah panjang-panjang, ingat profil anak kita. Kalau anak kita verbalnya masih kecil, maksudnya kata-katanya masih pendek, kita juga pakai kata-kata yang pendek supaya dipahami. Tidak apa-apa, tadi mau temenan ya, keren, mama lihat tadi gitu ya, kamu keren sekali. Oke ya, mau apa sekarang, mau main gitu ya. Jadi akhirnya ketika pola itu berulang, anak jadi merasa aman, kemudian merasa percaya. Percaya kan belum tentu langsung kepercaya sama dirinya ya, percaya sama lingkungannya dulu, itu udah penting. Dia berani mencoba. Percaya sama barang-barang di sekitarnya ya. Kalau kesenggol nggak apa-apa, itu kan sama barangnya ya. Kalau kesenggol nanti di belakang ada yang aduh gitu kan ya, jadi nggak percaya juga sama barangnya, takut juga dipegang. Jatuh nih misalnya, pecah nggak ya, jadi nggak berani gitu ya, walaupun ini plastik tahu nih nggak bakal pecah, tapi tetap aja nggak berani disenggol gitu ya. Jadi rasa percaya membuat kita berani beraktivitas, mengeksplorasi, mencoba gitu, sampai akhirnya naik tuh kemampuannya ya. Percaya sehingga masuk ke tipe attachment. Jadi ini cara membangun secure attachment tadi gitu ya. Reaksi lingkungan, awal interaksi kita, respon kita, dan keberulangan. Jadi awalnya anaknya misalnya tadi ya, mau naik tangga takut jatuh. Nanti abis itu naiknya di playground. Sama kita walaupun beda level ya, tangga sama playground lebih ngeri playground ya. Apalagi playground yang tinggi gitu kan ya. Tapi tetap kita mesti menampilkan secara tenang supaya anaknya merasa aman gitu. Wajahnya tenang, kata-katanya sesuai dengan profil gitu ya. Sambil dijagain kalau jatuh ya kita tangkep gitu ya, tapi dia mencoba dulu. Oke, next. Oke, jadi ini ya, keterikatan atau attachment mengacu pada ikatan emosional. Menjadi landasan hubungan yang sehat dan berfungsi membuat anak aman menjelajahi dunia gitu ya. Mengembangkan keterampilan dan rasa percaya dan aman. Jadi skill setnya juga berkembang akhirnya gitu. Saking percayanya sama diri sendiri, dia akan coba sendiri sebenarnya gitu ya. Dan kita belajar untuk percaya sama anak, oh dia bisa gitu. Oke, kita langsung next aja.
Jadi tadi ya, anak itu akan bisa untuk mengembangkan attachment yang sehat, kelekatan yang sehat, dan rasa percaya sama dirinya, ABK maupun non ABK. Ya, jadi walaupun anak kita misalnya nih udah dibilang, oh ada special needs-nya, oh levelnya segini gitu ya, oh kemampuan dia setara usia segini. Kadang-kadang kita sedih gitu ya dengarnya sebagai orang tua ya. Tapi jangan dilepasin rasa percaya ke anak kita. Justru lebih penting daripada, enggak juga sih, anak-anak tipikal juga pasti perlu. Tapi justru ini modal utama gitu ya. Jadi mereka jadi lebih berani mencoba gitu. Ya, jadi caranya kita percaya gimana? Misalnya anaknya usianya setara 3 tahun. Oke, kita baca nih usia setara 3 tahun bisa apa sih gitu ya. Oh bisa mulai temenan, ngintilin temennya gitu misalnya. Umurnya udah 5 tahun tapi verbal belum. Berarti yang kita perlu percaya adalah dia nantinya bisa temenan. One step ahead gitu ya. Dia nantinya bisa pelan-pelan berkomunikasi gitu. Walaupun verbal non-verbal itu mah nanti ya. Tapi dia bisa berinteraksi dengan temannya. Dia bisa punya teman nantinya. Itu aku percaya gitu. Maka pas kita mendampingi anak kita dorong, oke, yuk gini caranya, problem solvingnya jalan, pendampingannya jalan, interaksi kita yang hangat juga kita jalanin sama anak ya. Mau 1 tahun, mau 2 tahun prosesnya ya, nanti akan sampai sana kok. Itu yang kita perlu ulang-ulang di belief kita gitu. Ya jadi orang tua yang teguh itu yang beliefnya kuat, oh ini bisa. Oh aku bisa, ya. Oke, kita lihat nih secure attachment itu apa aja. Di dalam secure attachment itu ada perasaan aman dan merasa percaya. Awalnya anak punya kebutuhan dulu, ya dia punya needs dulu. Needsnya misalnya anaknya lagi tantrum, kebutuhannya adalah regulasi diri, bisa menenangkan diri, gitu ya. Kemudian bisa solving problems ya, sejauh pemahaman dia ya misalnya. Kemudian apalagi kalau tantrum tuh, bisa menenangkan diri, bisa menyelesaikan masalah, bisa memulihkan kembali perasaannya gitu ya. Kemudian bisa meneruskan si kegiatannya ya. Kemudian kan tadi kebutuhannya tidak terpenuhi, muncullah rasa tidak senang ya. Jadi respon kita gimana? Jadi attachment ini bisa terbentuk ketika ada interaksi gitu. Kalau kita tidak melakukan interaksi itu, anaknya sendiri namanya bukan secure, jadinya cemas, anxious. Nah, bentuk-bentuk attachment itu ada macam-macam ya. Ada yang dibiarin maka dia cemas, ada yang mungkin malah jadi kita inkonsisten gitu ya. Jadi dia kadang bisa, kadang enggak, jadi clingy, enggak mau lepas dan seterusnya ya. Nah, jadi respon itu yang paling penting. Gimana kita memberi respon? Gimana kontak mata, gimana senyuman ya? Atau nggak senyum juga nggak apa-apa ya, tergantung kondisinya ya. Jangan juga anak lagi abis mukul kita senyumin gitu, nggak juga ya. Kemudian nada bicara kita gimana, tempo bicara kita gimana. Lalu tercapailah si kepuasan. Jadi kepuasan itu needs-nya itu terpenuhi. Pinter-pinter kita lihat needs-nya apa. Jadi bukan misalnya anaknya sedih atau marah lalu needs-nya dihibur, bukan gitu ya. Tapi dia paham emosinya apa, dia bisa meregulasi sendiri gitu ya. Jadi dia kita dampingin, kemudian dia terpenuhi kebutuhannya sehingga dia merasa aman karena secara konsisten ketika aku merasa perlu maka itu terpenuhi gitu. Ini dari usia kecil. Nanti di level tertentu rentang waktunya jadi agak jauh, nggak harus juga aku pengen sekarang, aku terpenuhi sekarang. Karena sudah ada basisnya tadi interaksinya gitu ya. Kemudian ada relief atau relaxation. Jadi anak jadi bisa lega gitu ya setelah terpenuhi kebutuhannya. Jadi bisa tenang. Jadi bisa relax lagi ya, tidak tegang, tidak marah, tidak jadi sedih atau apa. Yang mana emosi-emosi itu ya akan bertahannya lama gitu. Kalau kita sedih, sedihnya kan ada efek-efek sampingnya ya gitu. Jadi ada jangka waktu setelah itu.
Nah, kalau relief, relaxation itu akan malah membentuk efek-efek yang lebih baik ya. Dia lebih bisa regulasi diri, lebih bisa berpikir dengan tenang, lebih bisa dapat jalan keluarnya apa, lebih bisa memikirkan ini abis ini aku ngapain ya gitu ya. Dan itu jadi modal penting. Oke, kita coba next dulu. Ada nextnya atau sudah ini? Oke ya. Nah, terakhir building blocks. Building blocks jadi ini adalah peningkatan kemampuan secara bertahap sesuai dengan profil anak dalam tahap tumbuh kembangnya. Jadi kita tahu nih ada blocks tuh kayak maksudnya balok-balok ya. Jadi kayak ibarat kita mau membangun bangunan gitu kan, ini ada fondasinya dulu ya. Kita perlu belajar nih building blocks ini dalam tumbuh kembang tuh apa aja. Ngobrol lagi sama terapisnya sama psikolognya ya. Dokter tumbuh kembang juga mungkin bisa jelasin. Jadi ada tahapan refleks, ada tahapan sensori motor, kemudian nanti berkembang ke kemampuan kognitif, kemampuan komunikasi, interaksi gitu ya, sosialisasi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu kemampuan yang meningkat secara bertahap ya. Oke, next. Nah, jadi gini ya kira-kira. Saya ambil satu aja. Dari kemampuan kognitif dasarnya sensori motor atau refleks ya. Dari sensori motor berkembang ke ini jauh sih sebenarnya ya, bukan langsung berkembang ke kognitif enggak, itu banyak prosesnya. Tapi dari situ ada kemampuan perseptual, sensori, kemudian ada koordinasi motorik, ya motorik halus, motorik kasar, kemudian dia memahami situasi dan seterusnya sehingga sampai ke kemampuan berpikir atau akademik ya kalau di atas ini ya. Tapi dari kemampuan berpikir juga banyak lagi. Ada berpikir sederhana, ada berpikir kompleks, ada analisa, ada sintesa, ada kategorisasi dan lain-lain seterusnya. Tapi dengan begitu dia mulai bisa memilah, oh ada keluarga inti, ada keluarga besar gitu ya. Oh ada guru, ada mama. Apa yang boleh sama mama, apa yang gak boleh sama guru gitu ya. Nah itu mulainya dari dasar banget. Gitu. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba bilang oh nggak boleh sama kalau sama mama nggak boleh kayak gini. Nah harus lihat tuh building blocks-nya yang bawahnya apa. Ada nggak yang belum terpenuhi gitu ya. Lalu bina diri, kemampuan mengurus dirinya sendiri ya, makan sendiri, mandi sendiri, kemudian ke toilet mengurus diri sendiri ya, merapikan barang-barang sendiri gitu ya. Ini mungkin kemandirian yang paling kasat mata ya, yang paling kelihatan ya. Lalu sosialisasi ya, bisa temenan, bisa ngobrol atau misalnya bisa berkegiatan. Kita tadi udah lihat ya anak-anak yang naik panggung, menari gitu ya. Nah itu dasarnya kan banyak nih. Sosialisasi juga sudah bisa karena dia tahu kemana dia mesti ngikut walaupun dia gak verbal ngomong. Kemana dia mesti nurut ya, maksudnya gerakan yang harus ditulis kepada siapa gitu ya. Lalu problem solving gitu. Jadi kita perlu tahu kemampuan saat ini apa, lalu kita dampingin sesuai profil tumbuh kembangnya atau sensori motornya. Tingkatkan bertahap. Makanya mungkin kalau di tempat terapi atau di sekolah ya ada program sekolah, kemudian di tempat terapi tuh ada ya nanti PR-nya begini ya Bapak Ibu gitu ya. Konsul misalnya berkala sama psikolog atau sama dokternya dibilang lagi ini apa yang sudah, apa yang belum, ayo kita begini dan seterusnya. Karena ini perlu keberulangan supaya target building blocks-nya nyampe gitu. Seperti itu. Jadi pandangan kita tentang mandiri tuh jadi keseluruhan gitu kan. Ya sampai sehingga anaknya bisa problem solving. So sesederhana problem solving juga misalnya nggak suka sama minuman ini airnya habis. Kemana dia mesti ambil? Itu udah problem solving. Oh ada nih tempat cari air di mana ya? Memorinya jalan ya. Terus dia cari-cari jalan, nah kita mulai mundur, nggak usah dibantuin terus anaknya kan, sehingga anak bisa mengeksplor sendiri. Balik lagi rasa aman, kalau anaknya nggak aman dia akan nanya terus, nangis misalnya, minta nggak tahu, aku nggak tahu di mana, nggak bisa misalnya gitu ya, atau dia tantrum gitu ya. Nah kita katakan aja, ayo bisa mama temenin, nih pegang nggak caranya begini gitu ya, kita dampingin. Oke, kita next. Nah jadi cara mendampinginya begini, ini kayaknya teori banget ya, boleh dicari teorinya, Theory of Learning and Development Vygotsky ya nanti kalau misalnya dicari. Jadi ini sebenarnya cara kita mendampingi, ada beberapa level ya. Level pertama yang mungkin yang dari luar dulu ya,
anak tidak bisa melakukan bahkan dengan pendampingan. Ada ya? Kayak kita mungkin bisa ingat satu situasi ya, sudah kita sodorin ini gambarnya, ini nih silahkan, ayo ambil yuk, tapi anaknya masih diem. Kita kasih ini apa misalnya permen ya, permen, ayo ambil gitu ya, tapi dia diem. Kita pegangin bawa baru dia bisa. Jadi itu kan benar-benar dia belum bisa, gitu ya. Nah, kemudian kedua bisa melakukan dengan pendampingan. Dengan pendampingan artinya kita kasih pendampingan. Ini permennya di sini gitu. Ayo ambil, itu pendampingan. Oh, di situ baru dia ambil. Gitu ya. Kalau mandiri dia udah tahu dia mau makan sesuatu, dia udah tahu tempatnya, dia tinggal ambil. Itu mandiri, sama sekali tidak ada pendampingan. Gitu. Jadi ada 3 level. Pertama kita lihat dulu anak ini di level mana, di perilaku tertentu yang kita targetin mau mandiri. Misalnya maunya mandiri makan gitu ya. Makan, sejauh ini dia terbiasa diambilin, kemudian dia disuapin misalnya. Sekarang kita mau, berarti kan dia belum pernah ya, masih di luar. Sekarang kita mau kasih pendampingan, oke, makan nih. Ya udah diambilin dan segala macam, kita ambilin di sendok. Yuk disuap misalnya gitu ya, ambil sendoknya kita contohin disuap gitu ya, jadi dia lihat ada imitasinya. Lalu yang pertama udah suap, kasih apresiasi. Gimana tadi apresiasinya? Sesuai dengan profil anak, betul ya, nada bicara dan seterusnya kita lihat. Jadi nggak usah sedih kalau memang anak tidak kontak mata sama kita, nggak apa-apa, anak tetap ngerasain tepukan kita, nada kita gitu ya, itu tetap dirasakan. Ya, jadi kita ulang terus tuh sampai akhirnya dia bisa dengan pendampingan diambilin. Ya. Jadi itu namanya ZPD, Zone of Proximal Development. Jadi ada posisi di mana dia sudah mulai bisa dengan pendampingan, kita naikin ke bisa dengan mandiri. Kalau yang tadi ZPD-nya karena dia sudah bisa ngunyah mandiri, pendampingannya adalah dengan diambilin gitu. Diambilin sehingga dia bisa suap sendiri. Nanti abis disuap ya sudah bisa kita naikin lagi levelnya ke ngambil makanan sendiri ya, misalnya ambil makanan sendiri dengan pendampingan, kita kasih nih pakai sendok. Lama-lama target kita adalah dia mengambil sendiri. Ayo tunjuk aja sendoknya. Ayo seperti kemarin, atau pakai gambar visual. Beberapa anak atau bahkan semua anak ya akan sangat terbantu kalau ada petunjuk visual. Tempelin aja di dapur. Mengambil makanan sendiri gitu ya. Target misalnya makan siang, ambil makanan di centongnya ininya ini gitu ya. Jadi terbiasa, memorinya jalan. Gitu ya. Jadi kita mendampingi dari apa yang belum bisa, kasih pendampingan, begitu dia sudah mulai bisa, kita turunin pendampingannya. Jadi kita mundur gitu ya. Yuk bisa sendiri, kita coba kasih apresiasi, jangan lupa gitu ya, apresiasi ya. Sesuai dengan profilnya. Lalu dia mulai melakukan mandiri, kasih waktu supaya itu berulang sehingga dia termemori ya, teringat gitu ya. Jadi dia bisa repetitif gitu melakukan itu. Kalau sudah nih dia bisa melakukan sendiri, ya udah kita nggak lagi lakukan itu. Kita naikin targetnya ke yang berikutnya, masuk ke zona yang baru. Gitu ya. Jadi begitu caranya. Ya. Oh, ini slide terakhir rupanya. Jadi begitu caranya Bapak Ibu. Jadi boleh banget Bapak Ibu misalnya habis terapi atau misalnya konsul ya, ketemu nih profilnya apa, ngobrol di rumah ya, sama siapapun support system yang paling dipercaya. Di breakdown kayak tadi ya, apa nih yang dia belum mampu, sejauh mana kemampuannya, gimana ya cara aku dampingin, observasi ya, diulang-ulang sampai akhirnya dia bisa gitu. Jangan lupa apresiasi dan petunjuk-petunjuk visual yang tadi gitu ya. Itu langkah-langkah teknis. Yang mendasar jangan lupa yang nomor 1 apa tadi? Belief terhadap kemampuan anak, diri sendiri, sama lingkungan ya. Pilih belief yang baik dan bertujuan untuk meningkatkan kita dan anak kita. Itu yang utama, nomor 1 ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Oke, barangkali ada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan? Jadi pertanyaannya gimana ya caranya agar nih orang tua lebih sadar gitu Bu dengan kondisi anaknya, kemandiriannya gitu. Bahkan setiap kali konseling dengan psikolog di sana, rata-rata kan anaknya mandiri nih, tapi secara praktek di rumah tidak dipraktekkan gitu. Mungkin contoh kasusnya
usianya sekarang 20 tahun. Secara kemandirian itu menurut saya masih rendah banget. Mungkin dari secara teori masih di level 1 gitu. Seperti kayak pengen naikin celana aja harus disuruh. Terus kayak mandi mungkin masih dimandiin sama kakaknya gitu. Padahal usianya secara usia sudah 20 tahun gitu. Yang harusnya memikirkan gimana nih setelah jenjangnya mungkin bekerjaan segala macam. Tapi ini masih dasar banget. Mungkin ibu ada trik-trik atau mungkin strategi biar orang tuanya bisa lebih apa namanya, mungkin lebih sadar ya, atau mungkin tidak denial gitu. Terima kasih. Selamat siang, saya Arifin. Kebetulan anak saya sudah remaja. Dia itu memang punya masalah sensori ya terhadap suara kencang atau terutama suara ya. Jadi saat ini dia udah SMP, dia mengalami isu untuk berteman gitu, untuk bersosialisasi. Karena di sekolah dia juga terganggu dengan suara, dia untuk bisa fokus belajar tuh dia perlu effort banget gitu. Nah kalau lihat tadi kan dasar kemandirian nomor 1 sensori ya. Mungkin dia ada isu sensori. Pertanyaan saya untuk anak remaja, sensori kalau kita mau lihat di sensori itu apakah balik ke ruangan gitu ya. Kan sensori itu di ruangan yang ada mainan-mainan atau harus berbeda untuk anak remaja. Mohon arahannya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Saya ibu dari anak ASD, usianya 9 tahun, kemarin baru ulang tahun. Saya mau nanya mengenai dasarnya yang mengenai belief, karena kan apalagi terutama mengenai limit yang membatasi belief. Nah, untuk kami orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu kan sering memiliki pemikiran hal-hal yang kita tidak ketahui ke depannya, yang mungkin membuat belief itu agak susah dan goyah. Nah, kira-kira belief itu bisa dilatih apa enggak gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya terutama dalam hal kemandirian nih, misalnya mau melatih sesuatu skill tertentu, ngelihat kayaknya yang seperti tadi itu benar ya, udah cukup segini aja cukup. Nah, kegagalan yang sering terjadi sekali 2 kali itu kan bisa bikin beliefnya langsung hancur gitu ya. Nah, apakah ini bisa dilatih apa enggak, dipelajari atau gimana, kira-kira ada masukannya apa enggak? Terima kasih. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Saya ingin bertanya masalah relationship antara orang tua dan anak gitu. Sebagai orang tua kan kadang-kadang kita juga punya perasaan yang roller coaster ya, tergantung mood kita, masalah di kerjaan, masalah di rumah atau seperti apa gitu. Terkadang ada kalanya saya bisa jadi badut untuk anak-anak. Kami bisa tertawa bersama-sama, bermain bersama-sama, tapi ada kalanya saya seperti orang-orang di militer yang tegasnya bikin mereka diam. Jadi terkadang kita ya itu balik lagi tergantung mood saya juga, masalah pekerjaan atau masalah di eksternal lainnya yang bisa mempengaruhi psikologi saya juga secara pribadi. Pertanyaan saya masalah itu adalah, itu akan bikin anak jadi bingung nggak sih? Bapak saya itu sebenarnya karakternya seperti apa sih? Jadi takutnya ketika kita jadi badut, semua ketegasan yang kita sudah bangun tiba-tiba runtuh tiba-tiba. Seperti itu. Jadi kadang-kadang saya juga bingung, saya harus menjadi badut terus-terusan kah untuk mereka bisa lebih dekat dengan saya. Cuman yang dikhawatirkan adalah mereka jadi bukan tidak respect ya, tidak terlalu mendengarkan kata-kata saya gitu, karena ngerasa ini teman banget gitu, CS gue banget gitu. Jadi kalau dia ngomong takutnya malah mereka tidak mengabaikan gitu. Jadi lebih ke arah situ, apakah sudah benar seperti itu? Apakah ada pattern yang harus kita ikuti sehingga kita bisa tetap dekat dengan anak, tapi di satu sisi juga kata-kata kita juga bisa mereka dengarkan dengan baik, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin kita juga perlu sadar kadang-kadang orang tua dari anak special needs juga also special parents, ya kan? Jadi mereka juga punya kebutuhan-kebutuhan. Jadi pertama kita lihat dulu nih kebutuhannya apa. Mungkin lagi dalam tahap sebenarnya pasti ada nih khawatir-khawatirnya gitu ya. Pasti ada khawatirnya, pasti ada membayangkan masa depan tuh pasti ada. Cuman memilih untuk tidak melihat itu. Mungkin bisa aja kita kasih lihat,
Misalnya gitu, dengan komunitas, dengan kita ada sesi diskusi gitu ya, bahwa nanti begini mungkin loh, begini mungkin juga terjadi ya, dan seterusnya. Jadi ngobrolnya dengan apa ya, mungkin dengan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi atau mungkin grup support gitu ya, atau sarana-sarana yang mereka bisa bantu, yang bisa membantu mereka gitu. Tapi bahwa mereka adalah special parents yang juga perasaan-perasaannya itu terombang-ambing gitu ya. Nah itu juga perlu sarana, karena banyak ya orang tua yang ketika ketemu sama, kita sebut aja support system ya, di level yang sama, itu mereka akan belajar untuk open. Karena mereka ngelihat lagi di lingkungan sama aja, basisnya sama yang kita lihat tadi kan ya, perasaan amannya muncul gitu. Nah jadi alangkah baiknya kalau bisa kita ketemu channelnya sehingga rasa secure-nya tuh ketemu di situ. Gitu ya, harapannya dari situ baru bisa terbuka dengan cara yang mungkin ya private dulu atau misalnya nggak langsung di grup besar gitu ya, seperti itu sih mungkin ya. Apakah menjawab? Yang saya mungkin agak pandangan sebagai guru ya, kadang kalau emang suka mungkin sebelnya pengen berkembang nih, setiap konseling ketemu pengen berkembang, tapi prakteknya tuh tidak dijalankan gitu. Jadi kok kenapa mengeluh terus gitu tapi tidak dijalankan, itu sih yang bikin jadi mungkin tanda kutip sebelnya ya. Ada orang lain di rumah nggak yang bisa jadi support? Kebetulan ayahnya pilot, jadi sering keluar kota, jadi secara di rumah cuman ibunya dan anak-anaknya aja. Gak ada ART atau? ART juga pulang pergi sih. Jadi memang kalau kami melihatnya memang kurang di support system itu. Ketika memang disarankan untuk mencari grup-grup atau komunitas-komunitas seperti itu, memang belum dijalankan gitu. Jadi kenapa belum dijalankan? Mungkin itu yang kalau komunikasi lebih ke arah psikolognya ya dengan kepala sekolah. Kayak gitu sih Bu. Jadi kenapa belum menjalankannya? Saya sebagai guru juga kurang paham. Kayak gitu. Kalau anaknya bisa ada di level kemampuan tertentu gitu ya, kita repetisinya ke anak gitu, sehingga misalnya di rumah nanti begini ya misalnya gitu ya, entah itu pakai gambar atau apa gitu ya, jadi itu yang berulang di anak gitu, walaupun orang tuanya nggak dapat tapi mungkin anaknya bisa melakukan atau dia ke kakaknya atau kakaknya lihat. Jadi message-nya kita kirimnya tipis gitu ya, kayak sifatnya kayak tadi video atau foto tapi ini lewat anak. Mungkin itu bisa dicoba kali ya. Mungkin dicoba ya Bu, cuma memang kalau ngeliat kondisi, iya memang kalau ngeliat kondisi anaknya secara usia memang sudah dewasa ya 20 tahun, cuman memang kalau secara mungkin tadi profil usia kognitifnya, perilakunya mungkin masih di bawah mungkin remaja gitu ya. Jadi di beberapa negara ada dinas sosial yang turun. Ya kalau di sini mungkin belum ya. Jadi semoga kedepannya bisa lebih tanda kutip sadar ya begitu. Amin. Semangat, semangat. Terima kasih. Baik, karena waktu yang terbatas juga kita ke pertanyaan yang kedua ya Bu, mengenai anak yang memiliki masalah sensori. Oh iya, oke. Sensori pada remaja bukan lagi pakai terapi sensori integrasi gitu, tapi ada bentuk yang fungsional. Jadi bentuknya seperti ini yang sejauh yang saya pahami ya. Bentuknya seperti olahraga atau kegiatan fisik, tapi dia akan berefek baik kepada sensorinya gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang di level usia tertentu polanya sudah lumayan menetap, jadi perlu maintenance ya dengan kegiatan yang tadi yang cocok itu ya. Di lain sisi kita mulai kasih semacam sarana untuk adaptasinya. Ya mungkin kalau audio pakai ya penutup telinga tuh namanya apa ya? Sound cancelling ya, itu banyak dipakai remaja sekarang, juga banyak yang memang pakai gitu. Itu membantu banget. Ada juga yang kecil yang masuk ya earbuds gitu, juga mungkin bisa membantu gitu ya. Lalu anak juga bisa diajarkan cara dia mentoleransi suara-suara itu. Entah dia humming atau dia dengerin ada mungkin white noise membantu gitu ya, mendengarkan sesuatu sehingga toleransi dia jadi lebih baik. Jadi suaranya tetap, mungkin berkurang dengan sarananya gitu ya, tapi dia pun bisa tidak cepat terpicu, nggak jadi emosian, nggak jadi kesel gitu misalnya. Dia bisa memilah, oh suara temennya yang ini.
setidaknya punya level energi tertentu gitu ya. Jadi itu juga bisa dicoba. Nah memang usia remaja pun kan kita tahu usia anak ada terapi ya. Tapi pada saat usia remaja dan dewasa sebetulnya juga disarankan untuk terus karena dia mulai berkembang masalah-masalah sesuai dengan usianya gitu. Juga akhirnya dia perlu memahami dirinya, dia perlu punya skills untuk menangani sendiri masalahnya. Nah itu perlu dilatih gitu ya. Jadi konseling-konseling yang udah mulai ke arah emosi, nah itu juga bisa. Nah perlu dilakukan. Apakah membantu? Oh tergantung. Ada saran untuk kegiatan yang seperti olahraga yang fungsional di mana mungkin atau atau misalnya kegiatan di rumah bisa kayak masak misalnya atau apa? Iya, atau bisa kegiatan berbagai macam sebetulnya bisa. Kalau kaitannya sama olahraga itu sekaligus membangun motorik ya, karena itu nggak terpisahkan juga sih, motorik kasar tuh sangat membantu kebugaran sehingga atensi terperbaiki gitu ya, memorinya membaik, regulasinya, moodnya dan seterusnya. Jadi olahraganya apa tergantung profilnya itu lagi gitu. Jadi ada beberapa yang misalnya memang dia butuhnya slowing down gitu, nah itu berenang bagus. Tapi ada yang lain memang butuhnya seperti tenis sehingga dia tuh geraknya banyak ya, mungkin yang vestibular ini lebih paham terapis nih kayaknya nih gitu ya. Nah jadi nanti mungkin boleh lebih dalam ngobrol sama terapis gitu ya. Siap. Baik, oke selanjutnya pertanyaannya adalah orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus kadang memiliki belief yang goyah. Jadi apakah belief ini bisa dilatih atau bisa ditingkatkan? Belief sama seperti otot bisa dilatih ya. Banyak hal sebenarnya yang psikologis itu juga seperti otot, jadi bisa kita latih supaya lebih kuat gitu. Caranya kita menemukan fakta walaupun sekecil apapun ya, dan kita pegang aja itu, pegang aja. Sekali anak ini bisa datang ke kita lalu bilang mama misalnya gitu ya, udah cukup satu kali. Ya saya jadi terharu lagi loh. Jadi satu kali tapi kita pegang gitu sehingga kita percaya oh pernah terjadi maka bisa terjadi lagi. Kalaupun tidak terjadi nggak apa-apa, sudah pernah terjadi gitu ya. Ekspektasi sama harapan juga beda ya. Jadi harapan nggak apa-apa, nggak usah diturunin, kita tetap berharap. Tapi ekspektasi kita setting supaya otot beliefnya juga makin bisa panjang gitu ya. Jadi observasi, temukan satu persatu aja kegiatan atau perilakunya anak, nggak harus yang sama gitu ya. Tapi kita lihat bahwa dia bisa. Ini skills mikro observasi. Jadi misalnya gini, anaknya habis ada kejadian gitu ya, kesel ya. Biasanya dia kalau kesel tuh gitu misalnya ya. Sekarang keselnya gitu. Jadi ada sepersekian detik gitu dia nyender. Nah, itu dia mampu regulasi. Memang perlu mindful juga akhirnya. Jadi kita misalnya lagi capek ya, mungkin agak nyambung tadi ya Bapak. Lagi capek pulang atau apa, sempetin untuk rehat dulu sebentar ya, sehingga mikro observasi itu dapat gitu. Minum teh dulu atau misalnya sebelum masuk rumah ya, bapak-bapak yang pulang kerja yang capek gitu ya, tarik nafas dulu sebentar baru masuk, jadi siap gitu. Nggak apa-apa di settingan disiplin juga nggak apa-apa, tapi kesiapan itu perlu. Bapak nggak capek dan happy juga bapak begitu, beda begini gitu ya maksudnya ya, main dan senang dan seterusnya gitu. Kita perkuat dengan kita verbalisasi ke anak. Oh papa lagi capek kemarin makanya gini-gini. Tapi kalau papa lagi seneng kan kita main ya, tos dulu misalnya gitu. Jadi terverbalisasi. Dan sebaliknya kalau anaknya belum paham, kita verbalisasiin juga. Papa lagi capek, jangan dideketin dulu ya karena mudah marah. Udah nggak apa-apa sampai di situ. Ya udah mandi atau apa gitu ya. Oh sekarang udah nggak terlalu capek. Aku mau main sama kamu sini, duduk gitu ya. Jadi ada juga nggak kaget gitu ya, ada level-levelnya gitu. Jadi justru dia bisa mentoleransi perilaku yang tegas-tegas itu perlu juga di lingkungan luar. Kan nggak semua orang tuh lemah lembut ya, berkata-kata baik kan nggak juga gitu ya. Jadi sebetulnya variasi dalam pola pengasuhan tuh penting. Jadi dia menghadapi kita yang marah bisa, menghadapi kita yang tegas bisa, menghadapi kita yang penuh kasih sayang juga nggak kabur. Kan ada juga ya anak yang dikasihin perasaan sayang kabur gitu ya. Nah jadi variasi itu justru malah bagus, tapi kita sebut aja, papa lagi capek,
nggak apa-apa diulang kayak gitu. Yang penting anak tahu dia punya orientasi, itu cukup. Oh, nah itu justru briefing namanya. Kita membriefing, karena papa lagi capek, jangan deket-deket dulu ya gitu. Itu bukan menolak. Kalau menolak anaknya datang, aku mau gini, enggak usah gitu. Itu penolakan. Jadi begitu dia datang kita sebut aja, kamu kasih aku waktu setengah jam. Gimana? Papa mau tiduran dulu. Oke, gitu. Jadi ini briefing, jadi bukan kayak langsung ditolak gitu. Enggak. Aman kok Pak, anak-anak. Oke. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak dan Ibu, dan mungkin kalau masih ada yang perlu dipertanyakan lagi kepada Ibu Dianda bisa ditanyakan di lain kesempatan ya. Ya,